pelayanan firman Allah pada siang hari ini akan dilayani oleh pendeta muda Kristi Momentu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena dimana kalau kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat, bahkan kita boleh beribadah di pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kalau saya boleh berdiri lagi untuk melayani kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tidak berlambatan waktu segera kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 17 Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Indonesia memberikan judul perikop ini adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita akan baca secara bersama-sama. Walaupun saudara tinggal duduk, dan kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka menanglah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah kejadian, adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek dan mereka dapat mengalahkan bangsa Amalek ini. Siapa bangsa Amalek ini? Kalau kita belajar dari sejarah, bangsa Amalek ini, nenek moyang mereka itu adalah Esau. Esau memperanakan Elifas, dan Elifas memperanakan Amalek. Jadi nama Amalek ini digunakan untuk menyebut nama bangsa itu. Jadi disebut bangsa Amalek. Jadi Amalek ini adalah cucu dari Esau. Mengapa bangsa Amalek ini mau berperang melawan bangsa Israel? Mengapa bangsa Amalek ini membenci bangsa Israel? Kalau kita lihat dari peristiwa ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia menjual hak kesulungannya hanya karena sepiring kacang merah. Dia menjual hak kesulungannya hanya karena soal perut. Jadi bangsa Amalek ini berpikir yang sebenarnya yang harus menjadi bangsa yang diberkati haruslah bangsa mereka. Yang sebenarnya yang harusnya menjadi bangsa yang akan menduduki
mereka sangat membenci bangsa Israel ini. Karena mereka berpikir bahwa hak mereka direbut oleh bangsa Israel. Dan sifat bangsa Amalek ini saudara, yaitu yang pertama mereka jahat, yang kedua mereka suka berperang, yang ketiga mereka suka menindas dan bengis. Inilah sifat dari bangsa Amalek. Dan dalam cerita ini atau dalam kejadian ini ada 4 tokoh, ya, ada 4 tokoh utama. Yang pertama yang pertama Musa, yang adalah pemimpin bangsa Israel, dan yang kedua adalah Harun. Harun ini adalah saudara Musa yang Tuhan tempatkan di sisi Musa untuk menjadi jubir atau juru bicaranya Musa. Dan ia adalah imam besar bangsa Israel. Dan yang ketiga yaitu Hur. Hur adalah orang dari suku Lewi, ya, dan dia adalah salah satu pemuka di bangsa Israel. Dan yang keempat yaitu adalah Yosua bin Nun. Dia adalah calon pengganti Musa, dan dia adalah salah satu dari ke-12 pengintai. Haleluya. Orang Israel pertama kali bertemu dengan orang Amalek ini, atau bisa dikatakan saudara mereka, di padang gurun, ya, di padang gurun Rafidim. Dan karena bangsa Amalek ini berperang melawan bangsa Israel, mereka mau membinasakan bangsa Israel, dikatakan bahwa mereka menjadi bangsa yang terkutuk dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Sehingga tema khotbah saya di pagi hari ini adalah kunci keberhasilan dalam peperangan. Amin. Kunci keberhasilan dalam peperangan. Bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek itu ada caranya, ada kuncinya. Apa kunci pertama agar kita bisa dapat menang dalam peperangan? Yang pertama adalah doa. Amin. Musa ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah, ketika dia dihadapkan dengan peperangan yang besar, hal pertama yang dia lakukan adalah berdoa. Dia mencari Tuhan karena dia tahu kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak mungkin bangsa Israel bisa menang. Tidak mungkin bangsa Israel bisa menang. Dan kita orang-orang percaya pun sementara berperang di akhir zaman ini. Kalau kita baca dalam Efesus 6, ayatnya yang ke-12, bunyi firman Tuhan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saat ini kita dalam situasi berperang. Siapa lawan kita ini? Lawan kita adalah si jahat, yaitu iblis. Itu lawan kita. Dan di akhir zaman, target utama iblis ada 2. Target utama iblis ada 2. Yang pertama, keluarga Kristen. Dan yang kedua adalah gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Iblis sementara gencar mau merobohkan, mau membinasakan, mau mengacau balaukan kedua ini, keluarga Kristen dan gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara harus memiliki dasar, harus mempunyai strategi untuk berperang, yaitu yang pertama kita harus berdoa. Amin. Kita harus berdoa. Haleluya. Tapi saudara, dalam sebuah keluarga Kristen, banyak orang tidak mau berdoa. Kepala rumah tangga tidak mau berdoa. Ibu rumah tangga tidak mau berdoa. Padahal rumah tangga itu harus ada doa. Harus ada mesbah doa. Mungkin kita berpikir, kita so berdoa
berdoa sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan kita pe keluarga, supaya Tuhan pulihkan kita pe suami, supaya Tuhan pulihkan kita pe istri, supaya Tuhan pulihkan kita pe anak-anak, supaya Tuhan pulihkan keadaan ekonomi keluarga saya. Tapi seakan-akan Tuhan itu tidak dengar, seakan-akan Tuhan itu kasih biar. Ya, mungkin keadaan keluargamu kurang baik, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus dasari itu dengan doa. Dan kalau kita berdoa sama Tuhan terus belum dijawab oleh Tuhan, ingat saudara, firman Tuhan memberikan dasar doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Dasar doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Dasar yang pertama, kita baca dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, hati yang bimbang, kurang percaya, hendak sungguh-sungguh percaya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pulihkan keluarga saya Tuhan. Saya mau kehidupan keluarga saya itu bahagia. Tapi sementara berdoa itunya tidak sungguh-sungguh percaya. Bahkan dalam Matius 11 di sana dikatakan bahwa ketika kita menaikkan permohonan kita sama Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh dan kita percaya sudah mendapatkannya. Sudah mendapatkannya. Kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan ketika kita berdoa. Tapi kebanyakan dari kita ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan begini, Tuhan begini. Tapi kelar berdoa, orang lihat keadaan rumah tangganya, orang lihat keadaan hidupnya, tidak mungkin kayaknya bisa dipulihkan ini. Aduh, dia sudah lalu begini, dia sudah begini. Hati bimbang. Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan, ketika kita berdoa jangan bimbang, amin. Percaya sungguh-sungguh atas doa yang engkau telah naikkan, amin. Dan dasar yang kedua, dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayatnya yang kedua di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau doamu belum dijawab sama Tuhan, salah satunya mungkin engkau harus lihat keadaanmu. Apakah engkau masih terikat dengan ikatan-ikatan dosa? Itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Sudah hidup dalam ikatan dosa, terus berdoa dengan hati yang bimbang, bagaimana mau dijawab sama Tuhan? Tidak mungkin dijawab sama Tuhan. Karena itu ketika kita mau berdoa sama Tuhan, kita minta perkenanan daripada Tuhan, dan kita harus berusaha menjadi berkenan kepada Tuhan, amin. Haleluya. Dan dasar yang ketiga agar doa kita itu dijawab, yaitu di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Efesus 6 ayatnya yang ke-18 bunyi firman Tuhan, dan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Sampai di situ. Standar doa yang akan dijawab oleh Tuhan yang ketiga adalah doa yang dinaikkan tidak putus-putus, berulang-ulang. Oh, saya so berdoa kalau saya pengen keluarga supaya mau begini dan begini. Setiap hari didoakan. Oh, nyanda 3 hari 1 kali. Oh, nyanda 1 minggu 1 kali. Oh, nyanda 1
menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Jadi dalam sebuah keluarga, mari kita selalu bawa di dalam doa dan memiliki standar doa, yaitu percaya sungguh-sungguh, menjadi orang yang berkenan, dan menaikkan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Amin. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun demikian, dalam gereja pun demikian. Tapi jemaat di luar sana sering berpikir, tugas berdoa kan gembala, tugas berdoa kan hamba-hamba Tuhan, ya kan ya. Tugas berdoa kan cuma pendeta. Tugas untuk berdoa bukan hanya gembala dan hamba-hamba Tuhan, tetapi menjadi tanggung jawab dan tugas kita semua. Amin. Kita harus bisa berdoa sama Tuhan. Selipkan doa tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di setiap kali kita berdoa, berdoa sama Tuhan agar Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Tuhan bisa membuat kita menjadi jemaat yang bertumbuh. Amin. Jemaat yang hidup takut akan Tuhan dan jemaat yang hidup dengan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebuah jemaat atau gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan bukan berarti harus ada orang-orang hebat di dalamnya agar supaya bisa bertumbuh. Bukan berarti harus banyak orang-orang pintar. Bukan berarti harus banyak orang-orang yang punya kedudukan dan lain-lain. Tetapi gereja Tuhan yang bertumbuh, yaitu adalah gereja Tuhan yang di dalamnya adalah orang-orang yang mendasari hidupnya dengan doa. Amin. Mau tetap berdoa, amin. Haleluya. Dan kunci keberhasilan dalam peperangan yang kedua yaitu adalah tindakan. Musa ketika dia selesai berdoa, apa yang dia lakukan? Dia mengambil tindakan dengan menyuruh Yosua untuk mengumpulkan orang-orang untuk pergi berperang. Dan dia naik ke atas bukit untuk mendoakan bangsa Israel ini. Keluarga, dalam kehidupan keluarga pun harus ada tindakan. Jangan cuma sampai berdoa. Harus ada tindakan. Ketika engkau mau keluargamu dipulihkan, engkau harus ada tindakan. Mulai berubah, menjalankan peranmu dengan sebaik mungkin. Amin. Kita harus bisa menjadi contoh, ya. Amin. Harus ada tindakan. Begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, harus ada tindakan di sana. Ketika kita mau pelayanan pekerjaan Tuhan itu bertumbuh, harus ada tindakan di sana. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kunci keberhasilan yang ketiga yaitu adalah kerjasama. Kalau dilihat saudara, dari banyaknya pasukan bangsa Israel dan pasukan bangsa Amalek itu sangat berbeda jauh. Dan tentu bangsa atau orang Amalek ini lebih banyak pasukannya daripada bangsa Israel. Dan bangsa Amalek atau orang Amalek ini adalah bangsa yang hidup pertama kali di padang gurun. Artinya mereka sudah terbiasa hidup di padang gurun. Tetapi bangsa Israel ini kasih yang baru keluar dari tanah perbudakan, baru keluar dari Mesir, belum punya pengalaman, belum punya strategi yang baik dalam berperang. Mereka tidak punya pengalaman apa-apa dibandingkan dengan bangsa Amalek. Karena itu Musa berdoa sama Tuhan dan ada kerjasama. Ya, ada kerjasama antara Musa, Harun, Hur, dan Yosua serta bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-12 tadi. Keluaran 17 ayatnya yang ke-12 tadi, di sana dikatakan, maka penandatangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari
yang terbenam. Saudara, ada hal yang istimewa di sini. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, kalau Musa angkat DP tangan, ya, ada tongkat kan di tangannya, maka kuat ini Israel. Tapi kalau dia turun, maka lebih kuatlah bangsa Amalek. Ya. Jadi kalau Musa angkat terus DP tangan, lebih kuat bangsa Israel. Dan Musa pegang itu tongkat di atas seperti ini ya. Dia angkat itu tongkat itu dari pagi sampai malam. Coba orang pulang di rumah, orang ambil sapu, orang pegang angka begini. Coba mau lihat sampai di mana orang punya kemampuan. Setengah jamnya tidak mampu, penat, lelah. Ya, penat, lelah. Itu yang Musa alami pada saat itu. Dan kalau tidak ada kerjasama, ya, tidak mungkin bangsa Israel bisa menang. Karena apa? Dalam ayat tadi dibilang apa? Harun dan Hur mengambil batu agar supaya Musa ini bisa duduk dan mereka menopang tangan Musa. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Mereka menopang bersama-sama, mereka bekerja sama. Amin. Kaunya tidak begitu, susah saudara. Musa mau pegang dari pagi sampai malam, apakah mampu? Tidak mungkin. Karena itu dibutuhkan kerjasama. Begitu juga dalam medan peperangan. Yosua dan bangsa Israel, mereka bekerja sama. Ya, kalau tidak ada kerjasama, satu suka ini, satu suka itu, bagaimana untuk bisa mendapatkan kemenangan? Karena itu dibutuhkanlah kerjasama. Dalam sebuah keluarga pun harus ada kerjasama. Kerjasama antara suami dan istri, kerjasama antara orang tua dan anak. Ya, jangan mau sendiri. Kalau kerja sendiri itu lelah. Ya, karena firman Tuhan berkata akan lebih baik jika kamu 2 orang atau lebih. Artinya bekerja sama. Amin. Harus bisa saling bekerja sama. Begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam gereja, dalam kehidupan berjemaat harus ada kerjasama. Amin. Dan bagaimana cara kita agar bisa kita saling bekerja sama? Yang pertama yaitu kita harus memiliki satu tujuan. Amin. Kita harus memiliki satu tujuan. Tujuan kita sebagai jemaat Tuhan adalah untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang dewasa, yang berkenan, dan yang memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau orang itu harus punya satu tujuan. Jangan beda tujuan. Amin. Dan yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, mereka menghargai perbedaan. Mereka tahu peran mereka masing-masing. Coba kalau mereka tidak menghargai perbedaan atau orang tidak menjalankan perannya masing-masing. Kau Yosua bilang, Musa, mana jatuh turun sini Musa berperang. Nanti kita jo yang naik di atas kita yang pegang tuh tongkat. Harus menjalankan peran dengan baik. Amin. Dan yang ketiga, saling percaya. Dalam sebuah kerjasama dan sesama tim itu harus ada kepercayaan. Amin. Dalam gereja pun harus demikian. Karena firman Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayatnya ke-10, di sana dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Agar supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, kita harus seia sekata, sehati sepikir. Amin. Tetapi banyak jemaat di luar sana atau orang-orang di luar sana, mereka tidak mau kerjasama. Mereka cuma mau mereka yang didengarkan. Mereka cuma mau mereka yang harus diikuti. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka bisa
Ya. Sementara firman Tuhan katakan kita harus seia sekata, sehati sepikir, amin, agar supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu bisa dapat bertumbuh, amin. Jangan ada perpecahan, amin. Haleluya. Dan yang kedua, dalam sebuah kerjasama yang baik, kita harus menghargai perbedaan, amin. Dalam sebuah jemaat itu, ada jemaat satu memiliki kekurangan. Semua jemaat mempunyai kekurangan dan kelebihan, tetapi itu harus saling melengkapi, amin. Ketika kita dalam kehidupan berjemaat, kita harus bisa menerima perbedaan. Tetapi banyak jemaat Tuhan di luar sana, mungkin dia berpikir, kita kan orang yang punya ekonomi di atas, tadi mau berteman, berkomunikasi, membangun hubungan dengan orang jemaat lain yang ekonominya menengah atau di bawah. Begitupun sebaliknya, orang yang ekonominya di bawah, malu Pak, malu mau itu Pak dikatain orang mau menjalin sebuah hubungan berjemaat yang baik. Kita malu soalnya kita begini dan begini. Dalam kehidupan berjemaat itu saling melengkapi, amin. Orang yang ekonominya di atas tanpa orang yang ekonominya di bawah tidak bisa apa-apa. Orang yang ekonominya di bawah tanpa orang yang ekonominya di atas itu tidak bisa apa-apa. Atau dengan kata lain, orang kaya tanpa orang miskin tidak bisa apa-apa. Orang miskin tanpa orang kaya tidak bisa apa-apa. Walaupun contoh ya, walaupun engkau kaya raya, engkau punya 50.000 pohon kelapa, terus semua di dunia ini orang kaya, siapa mau panjat kasihan, mana mau panjat satu-satu. Begitupun orang miskin atau orang yang ekonominya di bawah, kalau tidak ada orang kaya dia bisa apa-apa. Apa dia mau kerja? Dengan apa dia bisa mendapatkan rezeki, ya, untuk menghidupi kehidupannya? Karena itu harus saling melengkapi, amin. Dalam sebuah jemaat kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan tugas kita sebagai jemaat Tuhan, agar supaya memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, harus saling melengkapi. Amin. Kita jalankan peran kita. Kita lakukan apa yang kita bisa, amin. Dan ketika kita melakukan hal itu, akan terjadi kerukunan, akan terjadi kesatuan, dan akan sulit untuk iblis untuk menghancurkan kita, amin. Karena apa? Ada kerjasama, amin. Haleluya. Dan yang berikut, kalau kita baca dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua, Galatia 6 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Supaya jemaat kita itu bersatu, ya, supaya ada kerjasama yang baik, salinglah tolong menolong, amin. Jangan sesama jemaat ketika melihat jemaat lain susah, kapok mana, atau tobat, ya, tobat mana, rasa akan mana. Tidak, saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan berkata saling tolong menolonglah kamu, ya. Ketika ada jemaat lain dalam kesusahan dan kita bisa bantu, mari kita tolong. Ketika ada jemaat lain dalam kelemahan, mungkin mereka sudah mulai lemah dalam imannya, mulai lemah dalam kehidupannya, mari kita datang masuk menguatkan dia, amin. Saling tolong menolong, ada kesatuan, ada persatuan, ya, amin. Dan yang berikut kita baca dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, saling memaafkan, saling mengampuni. Kalau terjadi gesekan-gesekan di masa lalu, terjadi pertengkaran di masa lalu, mengampuni, memaafkan.
Haleluya. Tapi saya yakin dan percaya jemaat GPDI Alpha Omega Bolano di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang suka bekerja sama. Amin. 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 Tak kalah kita akan dihadapi ibadah Natal Desember nanti, dibutuhkan kerjasama yang baik. Amin. Dibutuhkan kerjasama yang baik sesama jemaat. Dibutuhkan kesatuan dan persatuan yang baik oleh jemaat. Amin. Kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika bangsa Israel itu mereka telah berperang melawan bangsa Amalek, mereka dapat menang. Begitu juga dengan kita. Meskipun iblis mau menghancurkan kita, meskipun iblis mau membuat keluarga atau kehidupan berjemaat kita itu menjadi hancur atau terpecah belah, tetapi ketika kita punya doa, kita punya tindakan, kita bekerja sama, saya yakin dan percaya kita pasti akan menang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita bangun kebersamaan kita. Amin. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian.